dia diam saja. Ya kan? Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dan ketika dia menetas jadi kupu-kupu, pola hidupnya juga berubah. Ulat tadi cuma di daun, di batang, mungkin di tanah. Kupu-kupu dia sudah terbang. Warnanya juga berubah, pola makannya juga berubah, pola hidupnya juga berubah, cara pikirnya juga berubah. Itu yang namanya transformasi. Metamorfosa harus terjadi. Perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain. Perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain. Tapi sifatnya permanen. Harusnya begitu. Ada banyak orang sudah lahir baru tapi hidupnya tidak berubah. Berubah cuman tidak mau berbuat jahat saja. Tapi ada kesempatan lakukan lagi. Tidak mau berbuat jahat hanya di depan orang yang tidak terlihat. Harus saudara pada level itu. Sorry, kami ini kalau bicara soal akurat, kita itu sudah dididik dari awal. Kita zoom dulu. Kami ini diajar menyeberang itu harus di zebra cross. Jadi kalau tidak ada kendaraan nih, kosong nih. Tapi kalau zebra cross ada 50 meter sana, saya tidak akan menyeberang sini, saya putar sana. Dia bilang itu orang aneh. Iya kan? Iya. Tapi saudara tidak akan mungkin taat pada yang tidak kelihatan. Sementara yang kelihatan saudara tidak taat. Omong kosong itu namanya. Ya. Pendeta standby bawa motor, hari Minggu pergi pelayanan, jas bagus tapi tak pakai helm. Lihat lampu merah serobot. Karena mau buru-buru khotbah. Itu yang disebut tidak lazim. Unusual, harus begitu. Itu yang namanya akurat. Amin. Jangan khotbah kalau hidupmu tidak akurat. Kemarin yang namanya gereja yang memerintah dalam otoritas kerajaan semuanya harus akurat. Hidup harus clear, clean, pure. Ya, dalam apa? Merit, money, moral, motif. Motivasimu jadi pendeta untuk apa? Motivasimu melayani untuk apa? Amin. Moral, saudara tidak tahu kan? Pendeta di kamar, apalagi kalau ada YouTube, handphone, porno-porno bisa muncul di sana. Saudara minta, tidak minta dia bisa nongol sendiri. Ya kan? Dia bisa tutup mata dari itu. Tapi kalau moralmu clear, engkau akan skip cepat-cepat. Amin. Tidak akan tertarik dengan hal itu. Gitu ya. Money. Uang yang saudara terima itu dari Tuhan. Amin. Kita ini dipercaya bisa tidak mengelola uang. Uang yang saudara punya bukan hasil jerih lama. Tapi itu ada berkat Tuhan di situ. Amin. Itu harus clear di sana. Yang kedua, Spirit of Christ itu bukan saja divine nature, bukan saja sifat dasar yang ilahi. Tapi yang kedua adalah divine seed atau benih yang ilahi. Amin. Jadi Roh Kristus itu berupa sifat dasar ilahi. Atau dengan katanya Roh Kristus itu sifat dasar ilahi. Roh Kristus itu benih ilahi. Gitu ya. Saudara lihat 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau orang Kristen yang sudah lahir baru berbuat dosa, itu karena habit dosa. Amin. Bukan divine dosa. Tapi supaya jangan sampai itu terulang, saudara sadar bahwa Roh Kristus itu adalah benih ilahi. Divine seed. Kalau kita lahir dari benih ilahi itu, maka benih itu akan buat kita tidak bersentuhan dengan dosa. Kalau benih ilahi ada dalam saudara, saudara akan jaga benih itu supaya jangan sampai benih itu ternoda. Amin. Dan saudara tahu, bukan karena engkau yang mau rindu ke gereja. Bukan karena engkau yang rindu baca Alkitab. Tapi yang buat engkau rindu baca Alkitab, dengar firman, menyembah Tuhan itu karena benih ilahi yang ada dalam saudara. Benih itu punya kerinduan untuk bertumbuh. Karena itu dia butuh perlakuan khusus. Orang pertanian kan, kalau mau semai suatu benih, dia akan buat perlakuan khusus. Kalau misalnya benih itu kecambahnya sulit untuk pecah,
Misalnya tanaman yang paling sulit tumbuh itu apa? Biji kurma. Ya mudah-mudahan. Tapi buah palem tahu? Palem orang kehutanan pasti tahu. Palem itu dia butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan baru dia bisa berkecambah. Tapi kalau kacang hijau, saudara rendam sedikit 1 malam lagi sudah bertumbuh. Ya. Perlakuan itu juga beda-beda. Dan biasanya kami kalau praktek dulu, praktek ilmu kehutanan itu, bagaimana supaya benih ini cepat tumbuh, kita bikin perlakuan, ada mekanik perlakuan. Bisa direndam dengan air panas, atau bisa diamplas bijinya, supaya begitu siram cepat sekali tumbuh. Saya coba tes, saya pulang dari Israel, saya bawa biji zaitun. Saya coba semai, coba tanam, tapi tidak tumbuh-tumbuh. Bikin perlakuan juga tapi terjadi-jadi. Iya, entah mungkin gimana saya juga tidak paham. Iya, artinya benih itu butuh perlakuan. Amin. Benih ilahi dalam saudara itu hanya bertumbuh kalau saudara rajin ibadah. Kalau saudara dengar firman, itu kebutuhan benih itu adalah firman. Amin. Jadi roh Kristus yang dalam saudara itu benih ilahi, kebutuhannya supaya dia bertumbuh dia butuh firman. Dan kalau itu benih Kristus, dia butuh firman Kristus. Amin. Bukan firman penghiburan, bukan firman penguatan, bukan firman kemakmuran. Ya, tapi yang namanya firman Kristus, itulah yang buat Kristus dalam kita bertumbuh. Jam berapa? Oh tolong, sudah habis. Oke ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini yang namanya benih ilahi, benih yang tidak fana. Halo, saudara dan saya dilahirkan dari benih ilahi itu. Jadi yang disebut roh Kristus itu pertama apa? Oke, kalau orang teologi bilang kami tidak mau terima. Itu roh yang namanya roh, kalau berarti ini ada 4 tunggal. 4 tunggal kok nene. Ya. Sudah paham ya? Roh yang baru, roh Kristus itu roh kita yang baru. Oke? Ya, itu duplikat dari roh Kristus, dari Yesus yang di surga punya roh. Amin. Tidak, roh Yesus itu kan juga Roh Kudus. Lah, saudara waktu Yesus mati, tubuhnya dikubur Yusuf Arimatia. Lalu Roh Kudus yang turun ke dunia orang mati. Tidak, itu kan rohnya Yesus kan. Waktu dia jadi manusia dia punya roh. Dia punya tubuh, dia punya jiwa. Dia punya roh, turun ke dunia orang mati. Yang berurusan, yang bangkit dari sana itu adalah rohnya Yesus. Tapi di Roma pasal 8 ayat 11 dia bilang jika roh dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu yang turun ke dunia orang mati untuk membawa Kristus itu naik. Amin. Iya. Yang naik itu rohnya. Setelah bangkit sampai di kubur Yusuf Arimatia, tubuhnya lagi terbaring, rohnya Yesus yang keluar dari kubur itu masuk ke dalam tubuh. Maka Yesus punya tubuh itu namanya tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu bisa nembus atau sama dengan tubuh kemuliaan, bisa menembus tembok. Waktu murid-muridnya dulu di sana pintu terkunci, Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Itu tubuh kebangkitan. Amin. Sudah paham ya? Jadi itu Yesus waktu mau naik ke surga dia memberi duplikat. Dia setelah melakukan pekerjaan Bapa selesai di bumi, menebus dosa semua selesai. Dia punya otoritas untuk melahirkan satu generasi yang baru. Yang namanya generasi Kristus. Dia hembusi mereka itu sebagai benih tadi yang dia taruh. Oke? Nah, saya kasih jelaskan ini lagi buat saudara. Kejadian pasal 3 ayat 15. Coba lihat ayat ini. Izinkan ada sebenarnya masih banyak. Ini baru rahasia Kristus baru secuil saja. Ya, sudah habis waktu. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu
dan engkau akan meremukan tumitnya. Tuhan waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji ada permusuhan antara keturunan, kalau bahasa Inggris pakai kata benih. Ada versi, ada King James di situ kan. Dia bilang benih perempuan ini akan meremukan kepala. Betul ya? Seed. Ya. Your seed and her seed. And her seed. Keturunanmu, benihmu dan benih perempuan ini akan permusuhan. Benih perempuan ini akan meremukan kepala. Saudara tahu benih perempuan ini siapa? Kristus. Keturunan perempuan yang janjikan akan meremukan kepala ular itu Kristus. Kenapa Yesus bisa meremukan kepala ular? Kemarin saudara sudah dengar kan? Karena tubuh Kristus tidak terbuat dari debu tanah. Karena waktu Tuhan kutuk ular, debu tanah akan kau makan. Debu tanah akan, ya, dengan perutmu engkau menjalar, ayat sebelumnya. Dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Coba saudara lihat ular apakah makan debu tanah? Tidak. Yang ular makan itu apa? Daging ayam, tikus, ular makan ular. Ya kan? Dan ular makan daging. Tubuh itu bicara tentang tubuh kita. Debu tanah itu tersirat. Tuhan itu memberikan kebebasan buat ular menyentuh hidup saudara. Amin. Karena itu kalau kita bukan jadi ciptaan baru dalam Kristus, saudara itu jadi santapan ular. Amin. Iya. Makanya Alkitab bilang juga ada 3 keturunan kan. Abraham pun 3 keturunan. Keturunan debu tanah, keturunan pasir di laut, dan keturunan bintang di langit. Saudara mau jadi yang mana? Kalau keturunan debu tanah banyak, boleh banyak. Tapi siap jadi santapan ular. Amin. Bergumul terus dengan masalah terus. Amin. Keturunan pasir di laut. Hidupnya pasang surut terus. Ya kan? Basah, kering, basah kering. Siklus kehidupan, naik turun, jatuh bangun, maju mundur. Gitu. Apalagi? Itu semua menimpa hidup kita. Tapi saudara bukan keturunan itu kan? Siapa yang keturunan bintang di langit? Kristus. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham yang adalah bintang-bintang di langit. Dan saudara juga menjadi keturunan Kristus, generasi Kristus yang adalah bintang-bintang di langit. Ular tidak akan bisa sentuh saudara. Amin? Iya. Kenapa? Karena saudara di atas, tidak di bawah matahari. Saudara di atas matahari, sama-sama dengan matahari. Gitu ya? Saudara tidak ada di bawah siklus bawah matahari. Alkitab bilang di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Ada, saya dulu di satu lagu di RSK tuh. Di bawah matahari tiada yang abadi. Jangan hidup di bawah matahari. Saudara adalah keturunan bintang-bintang. Bahkan Alkitab bilang engkau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Nah, itu kalau bicara tentang keturunan nanti lain lagi. Nanti tidak selesai. Tapi ini bicara tentang benih ilahi. Amin. Saudara tahu? Izinkan ya. Saudara tahu? Waktu Adam dan Hawa digiring keluar dari Taman Eden. Waktu Kain dan Habel lahir. Iblis tahu inilah lahir generasi benih yang akan meremukan kepala saya. Karena iblis mulai coba. Saya harus bikin Kain dan Habel ini baku hantam. Ya kan? Akhirnya Habel selesai. Habel mati. Tinggal Kain. Kain dalam kendali setan karena sudah ikut setan mau. Kan waktu Tuhan bilang Kain kenapa hatimu panas? Ya kan? Dosa sudah mengintip di ambang pintu. Engkau harus berkuasa atasnya. Tapi Kain tidak berkuasa. Akhirnya dosa yang berkuasa. Kalau sudah satu kali berkuasa maka semua keturunan Kain babak belur. Tapi Tuhan tidak selesai, Tuhan munculkan Set. Ya, waktu Set muncul, ada benih ilahi di situ. Setan bilang, oh kalau begini saya akan hancurkan Set ini. Tapi saudara dengar, bukan Set saja. Ternyata keturunan Adam itu punya anak bukan Kain, Habel dan Set saja. Katakan amin. Bilang amin saja, tidak usah pakai pikir. Karena Alkitab tulis toh, Kejadian pasal 5, coba lihat ayat 2 atau 3. Kejadian pasal 5.
Saya mau khotbah dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Oke. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, memberkati mereka, nama manusia terus. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu ia memberi nama Set. Terus umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam punya anak laki-laki dan perempuan masih banyak. Seberapa banyak Alkitab tidak tulis berapa banyak. Tapi karena firman Tuhan beranak cuculah penuhi bumi. Mungkin 1 tahun 1. Iya kan? Jadi kalau 800 tahun setelah memperanakan Set, berarti ada 800 anak. Itu bahasa saya. Iya kan? Jadi Adam dan Hawa punya anak banyak. Tapi kenapa dari sekian banyak anak itu cuma ada nama Set? Kemudian Set punya anak. Coba lihat ayat selanjutnya. Jadi Adam mencapai umur 900 tahun lalu ia mati. Terus setelah Set hidup 105 tahun ia memperanakan Enos. Terus setelah Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa tidak cuman Set yang disebut? Kenapa cuman Enos yang disebut? Karena di dalam mereka ada benih ilahi. Amin. Ada divine seed itu. Makanya setan bingung. Ini ada di anak yang mana ya? Ya kan? Terlalu banyak nih. Mau cari di sini tidak dapat, mau cari sini tidak dapat. Saya punya anak terus, Metusala dan terus sampai ke Nuh. Ini manusia itu tambah banyak, setan su bingung, ini benih ini ada di mana yang nanti meremukan saya pun kepala itu ada di mana. Saya cari terdapat apa. Akhirnya dia bingung, tidak bisa. Dia punya satu strategi. Apa? Dia merasuki semua anak laki-laki manusia, merusak genetik manusia, lalu menghampiri anak-anak perempuan manusia yang lain. Lalu lahirlah raksasa-raksasa di bumi. Sudah tahu? Keturunan-keturunan raksasa itu sebenarnya bukan yang Tuhan kehendaki. Kekacauan karena setan bingung. Di mana benih itu? Lalu dia berusaha untuk merusak semua generasi. Dia merusak semua benih dengan melahirkan raksasa-raksasa. Hari-hari ini ada banyak raksasa LGBT. Ya. Ada raksasa-raksasa Aibon. Itu setan yang mempengaruhi untuk melahirkan generasi yang dirusak oleh raksasa itu. Bukan lagi genetik, tapi pola kebiasaan yang rusak. Amin. Kenapa? Ternyata ada benih ilahi di situ. Benih itu turun. Setan kejar tidak bisa bingung. Ya kan? Sampai ketika air bah, Tuhan sudah musnahkan semua, dia mulai lihat. Kenapa ini ada di siapa ya? Di Sem kah, Ham kah, Yafet kah? Dia mulai, kalau begitu bikin rusak lagi. Ham, ini kayaknya di Ham nih. Dia mulai bikin rusak Ham. Ya kan? Terkutuklah Ham dan keturunannya. Tapi benih itu terpelihara, benih itu dijaga. Ya kan? Dan kalau saudara mau lihat itu baca di silsilah Yesus Kristus. Itu namanya silsilah kerajaan. Dia jaga benih itu. Amin. Nanti kalau saudara baca lebih dalam. Ini orang teologi harus pahami ini. Ternyata setelah dari Yosafat, anaknya Yosafat menikah dengan anak dari Ahab yang punya istri Isabel. Sejak dari situ 3 generasi putus. Amin. 3 generasi putus. Nanti saudara baca di sana. Nanti itu muncul di keturunan yang lain. Tuhan jaga benih itu. Kenapa? Kalau benih itu tercemar, dia tidak pakai. Amin. Dari turun ya sampai Abraham. Ya mulai dari apa? Nuh, 3 anak itu. Kemudian ternyata Tuhan pilih Sem. Dalam Sem turun sampai Abraham. Abraham turunannya sampai Daud. Kalau baca silsilah itu dari Abraham, Daud. Dari Daud itulah mulai turun. Tapi jangan lupa turun sampai Kristus. Saya ingin kasih tunjuk satu ayat yang
Di Matius pasal 1 ayat yang keberapa ya? Dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 keturunan. Dari pembuangan ke Babel sampai Yesus 14 keturunan. Betul ya? Tapi kalau kita hitung dari pembuangan ke Babel sampai Yesus itu cuma 13. Bukan 14. Ya kan? Ada banyak hamba Tuhan sudah khotbah ini. Mereka bilang 14 itu saudara dan saya. Tidak salah. Tapi ini namanya silsilah Yesus Kristus. Jadi sampai di Yesus itu 13. Kristus yang 14. Amin. Karena Yesus, kemarin Mam Seril sampaikan, seorang bayi telah lahir untuk kita. Tapi seorang putra diberikan bagi kita. Jadi Yesus itu lahir sebagai bayi, tapi Kristus itulah putra yang diberikan buat kita. Amin, masih ingat ya? Ya. Jadi seluruh ada 14 dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Tapi kalau hitung dari pembuangan Babel sampai Kristus itu cuma 13, bukan 14. Amin. Tapi 14 itu adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus memberikan rohnya bagi kita. Amin. Dan saudara punya roh yang baru itu, hidupmu adalah Kristus. Tadi kita kan bacakan, Kristus itu yang adalah hidup kita. Yang pertama tadi apa? Benih, sifat dasar, divine nature. Kemudian divine seed, sifat benih ilahi. Lalu yang ketiga, divine genetic code. Saya tulis begitu. Divine kode genetika ilahi. Amin. Karena ini nanti di Roma 8 ayat 9. Tanda kepemilikan. Saudara roh Kristus itu adalah tanda kepemilikan Kristus. Amin. Nanti yang keempat itu adalah kehidupannya Kristus, Zoe. Roh Kristus itu adalah kehidupan Kristus. Amin. Alkitab bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yang Yesus berikan itu adalah kehidupannya. Kehidupan Kristus. Jadi yang ada di dalam saudara, waktu saudara menerima roh Kristus, ada kehidupan Kristus juga dalam saudara. Amin. Saudara bisa hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Sebab kehidupannya ada dalam saudara. Amin. Lalu yang kelima, ini adalah testimony of Christ. Kenapa saya pakai ini? Saudara lihat di 1 Petrus 1 ayat 11. Oke. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang akan ditentukan bagimu. Diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus. Jadi ini pada zaman nabi-nabi, ternyata roh Kristus sudah ada. Amin. Padahal Yesus belum ada. Apa itu rohnya? Kesaksian tentang Kristus. Itulah yang disebut roh Kristus. Kehidupan yang memberi kesaksian tentang Kristus, itulah roh Kristus. Saudara ya? Lalu terus dikatakan, yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Roh Kristus ini itu adalah juga kesaksian Kristus. Sesuatu yang menyatakan tentang Dia. Ingat, saudara masih ingat ya, benih ilahi itu sudah ada. Bahkan sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan jaga benih itu. Amin. Itu benih Kristus. Oke, ayat selanjutnya, ayat 12, ayat terakhir. Ini yang tadi saya bilang. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaraan mereka. Oleh Roh Kudus, lihat ada Roh Kudus lagi kan? Yang diutus dari sorga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu. Saudara dengar nih, rahasia ini yang malaikat juga kepingin tahu, tapi tidak kasih tahu dorang.
Jadi saudara lebih berharga dari malaikat. Saudara lebih penting dari malaikat. Tuhan tidak ciptakan malaikat itu segambar dengan dia. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Saudara lebih mulia dari malaikat. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat juga tidak tahu. Amin. Bahkan kalau saya mau kasih tahu satu lagi rahasia yang sungguh luar biasa. Saudara nih yang akan memperagakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada malaikat-malaikat di surga. Amin. Jadi tadi yang keempat apa? Yang keempat, life of Christ atau Zoe itu hidup kekal. Kemudian Roh Kristus itu adalah testimony of Christ, kesaksian tentang Kristus yang akan dinyatakan. Itu sudah dinyatakan oleh nabi-nabi. Jadi Roh Kristus itu sudah menyampaikan buat mereka, berbicara tentang sesuatu kemuliaan penderitaan yang akan menimpa dia dan kemuliaan yang akan dibaringi setelah itu. Amin. Iya. Lalu kemudian light of Christ, terang Kristus. Amin. Terang yang Kristus punya itu juga terbawa dalam hidup kita. Ya, the glory of Christ, kemuliaan Kristus yaitu kesebaran serupa. Lalu legacy of faith, warisan yang Kristus miliki. Yaitu apa? Iman, pengharapan dan kasih. Saudara punya iman, saudara punya pengharapan dan kasih. Itu sebenarnya adalah Roh Kristus yang kita. Memang Paulus tidak tahu mau menulisnya pakai kata apa, tidak bisa pakai kata DNA tadi, makanya dia bilang Roh Kristus. Dan kadang-kadang orang mulai menganggap, oh berarti roh ini sama dengan roh Allah, sama dengan, tapi kan teologi kita Allah itu roh. Ya, berarti Bapa itu roh, Firman itu roh, Roh Kudus juga roh. Iya kan? Iya. Oke. Ini baru satu poin. Poin yang pertama yaitu kita harus memiliki kesadaran bahwa roh kita yang baru itu yang berasal dari Kristus. Amin. Dan wujud dari Roh Kristus itu sendiri adalah divine nature, seed, divine seed, DNA-nya Kristus, lalu kehidupan Kristus, kesaksian Kristus, kesaksian tentang Kristus, terangnya Kristus, kemuliaan Kristus, dan warisan Kristus. Ada 8 hal. Ini kalau dijelaskan, ini kalau satu-satu tidak cukup waktu. Ya kan? Saya tadi baru jelaskan sampai 3-4 saja sudah selesai. Oke ya? Ini saudara harus bangun kesadaran, saudara punya roh yang baru. Amin.